Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah bunyinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah tandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo Blavers dan sahabat Museum KA dimanapun berada. Kali ini Blabla Radio Space berkesempatan untuk bisa meliput, sekaligus kita juga ingin mencari tahu ya Blavers ya, dan juga sahabat museum juga, mengenai apa aja sih aktivitas yang sering diadakan di perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. Dan saat ini saya Ferry Flow sudah bersama Kang Yusuf. Blah Blah Radio Space. Nah, kita ingin cari tahu apa saja sih kira-kira aktivitas yang sering diadakan, program-program yang sehubungan berkaitan dengan perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika ini. Secara umum, perpustakaan ini menyediakan layanan untuk menunjang kegiatan keseluruhan Museum Konferensi Asia Afrika. Dari sisi penyediaan literatur di sini banyak literatur yang bersumber dari Asia dan Afrika khususnya. Ada juga dari negara-negara lain yang
kaitannya dengan subjek sejarah, politik, dan berbagai subjek yang ada di sini. Kurang lebih ada sekitar 17.000 koleksi bahan pustaka dari buku fisik, terus ada juga kaset, hasil penelitian, koleksi braille dan sebagainya. Terus ya ada koleksi-koleksi digital yang bisa diakses umum. Kita juga berlangganan artikel ilmiah Gestor yang bisa diakses oleh semua pengunjung di sini. Ada juga koran, ada kurang lebih sekitar 10-15 koran digital yang bisa diakses juga di sini. Terkait untuk kunjungan sebenarnya bisa langsung di hari H juga atau bisa mempersiapkan sebelumnya di link reservasi. Itu ada tercantum di Instagram juga untuk link reservasi perpustakaannya. Ada juga di area-area di sekitar perpustakaan, di sekitar Museum Konfederasi Asia Afrika untuk pendaftaran untuk mengakses ke perpustakaan. Itu kurang lebih kalau misalkan untuk berkunjung ke sini, dan waktunya Senin sampai Jumat, jam layanannya dari jam 9 sampai jam 3. Sehubungan dengan aktivitas yang baru saja tadi kita juga sempat ikuti ya, dengan kegiatan ARC atau Asia Afrika Reading Club yang sudah sering diadakan di sini. Kira-kira menurut Kang Yusuf sendiri, aktivitas dari ARC ini kira-kira bisa saling menunjangnya tuh dari aspek apanya ya? Menarik banget kegiatan reading club atau tadarus buku yang didalami berkegiatannya yang diselenggarakan di perpustakaan ini. Selain pertama juga sebagai tingkat kunjungan ke perpustakaan yang banyak, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa juga teman-teman yang lain jadi makin tahu nih bahwa di Asia Afrika ini tidak hanya museum tapi ada juga perpustakaannya yang ini gratis dan bisa diakses oleh semuanya kayak gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan tadi tadarus buku itu sangat menarik banget, nggak hanya kumpul doang ngebaca buku masing-masing tapi diulas dari buku yang dibaca tersebut, diulas, dikritisi, dibahas apa isinya dan didiskusikan gitu. Dan itu kayaknya untuk untuk memperluas perspektif antar sesama itu bagus banget kayaknya. Ditunggu Blavers semuanya untuk berkunjung ke perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 15. Ada sekitar 17.000 buku dari berbagai subjek, baik buku-buku dari Indonesia khususnya atau dari luar negeri, Asia Afrika dan seluruh negara lainnya. Itu sangat banyak dan penting kalau saya lihat sekilas sebagai pustakawan dan teman-teman masyarakat semua Blavers, jika membutuhkan atau pengen referensi lebih dalam lagi terkait Asia Afrika khususnya dan yang lainnya, itu ditunggu banget kehadirannya di perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. Bab pertama Ikhwan anak lelaki itu namanya Yusuf, dan dia meninggalkan rumahnya secara tiba-tiba pada umur 12 tahun. Dia ingat saat kebetulan namanya Yusuf. Ada bedanya dari hari sebelumnya. Bunga-bunga yang tak biasa tumbuh di musim itu mekar lalu mati. Serangga-serangga aneh bergegas keluar dari bawah bebatuan dan menggeliat menjemput ajal mereka dalam cahaya yang terik. Matahari membuat pepohonan di kejauhan bergoyang-goyang di udara dan membuat rumah-rumah terengah-engah seolah-olah kehabisan napas. Awan debu membumbung di setiap injakan kaki dan keheningan yang teguh terhampar di sepanjang siang. Tiang itu terdengar lemah dan kokoh tiap kali Yusuf menggulungnya dan menghamburkan serbuk lembut kayu yang membusuk. Ketika dia menggerutu minta makanan, ibunya menyuruhnya menyantap ulat-ulat tersebut. Aku lapar, dia meratap pada ibunya dalam melitani sumbang. Dalam melitani sumbang yang dia lantunkan kian kasar pada setiap tahun. Makan saja ulat kayu itu, ibunya menyarankan, dan kemudian menertawakan ekspresi jijik anaknya yang berlebihan. Sana, makan ulat itu sepuasmu, jangan. Tapi perkembangan luar biasa itu berlalu dengan cepat, dan kereta api tersebut sekarang hanya transit untuk mengambil kayu dan api. Dalam perjalanan terakhirnya,
Paman Aziz menggunakan jalur ke Tawa sebelum memotong ke barat dengan berjalan kaki. Pada ekspedisi berikutnya, katanya dia akan pergi sejauh yang dia bisa sebelum mengambil rute barat laut atau timur laut. Masih ada perdagangan yang menjanjikan keuntungan di kedua tempat itu, katanya. Atau kalau kau pergi dengan yang lain, orang-orang tanpa kepedulian, para pemalas dan para pemalas itu, mereka pasti akan mengabaikanmu dan membiarkan anjing liar menyantapmu. Jadi tetaplah di dekat-dekat sini, tempat yang aman supaya tetap. Ketika seorang lelaki menginginkan anak, dia memasukkan bayi itu ke dalam perut seorang perempuan, di mana ada ruang untuk tumbuh lebih lembar. Lebih lebar. Yoi. Dia bukan satu-satunya yang menganggap cerita itu luar biasa, dan penis-penis pun ditarik keluar dan diukur begitu debat memanas. Dari mana lo udah jalan bola gitu, saya sok jalora, dipertahankan deh. Sebentar saja perihal bayi dilupakan dan perihal penis menjadi topik yang menarik. Kemudian mengambilkannya semangkuk sisa singkong. Setelah beberapa suap yang dimakan Muhammad, di antara bertubi ungkapan terima kasih, dia bercerita kepada Yusuf bahwa tragedi dalam hidupnya disebabkan oleh ganja. Dia pernah kaya raya, memiliki tanah yang gembur dan beberapa hewan peliharaan, dan seorang ibu yang mencintainya. Siang hari, dia menggarap tanah suburnya dengan kekuatan dan daya tahan terbaik yang dia miliki. Dan malam hari, dia duduk bersama ibunya, mendengarnya menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan dan menceritakan kepadanya kisah-kisah luar biasa tentang dunia yang hebat. Bersahabatlah dengan darah, dengan tanah, dengan warna kulit resah mendesa, tersimpatannya menduga-duga mereka telah lama di daerah siksa. Novelnya kan aku baru ikut bentar ya, jadi nggak terlalu bisa banyak cerita tentang cerita dari ini. Tapi aku punya komen gitu. Aku novel Data Toys of Foxwoods itu kayak perbandingan waktu zaman perang lah. Kalau Abdul Razak Kurniawan itu novelnya jenaka gitu, kayak ada lucunya, tapi di lain sisi juga di masa-masa kelam gitu. Tapi kalau ada novel yang Data Toys of Foxwoods yang masa Holocaust itu tuh gelap banget. Jadi Rendukan nasi goreng itu tuh cerita tentang penyintas Holocaust yang bertahan. Kalau aku sih dari awal mengikuti novel ini Pak Garis ini karya Abdul Razak Kurniawan ini kayak memang seperti udah di-spill sama Ilham gitu kan, cerita-cerita tipis-tipis lah gitu kan. Terus apa kayak misalkan gimana sih kehidupan seorang anak umur 12 tahun itu gitu kan, kayak banyak dikalipu jenaka-jenaka yang terpukul gitu kan. Maksudnya tadi pada kemana ya gitu kan si arah ke kamera kan gitu kan. Itu sih yang bikin kayak agak mengiris hati. Karena nggak bisa, mereka nggak bisa bersama. Mungkin gitu ya, penafsiran aku kayaknya mereka nggak bisa bersama karena si Aminah ini bilang gini pas Yusuf ngajak, "Dan kalau ini neraka buat kamu, kita cabut aja," gitu kan kata Yusuf. Kata Aminah, dasar kamu mah pemimpi gitu. Jadi kayak kamu tuh berharap terlalu tinggi gitu, nggak mungkin gitu bisa kabur. Kita pindah ke tempat lain sama aja, nanti bisa aja jadi budak lagi gitu di tempat lain karena pada saat itu memang segenting itu situasinya. Mari berdamai, berdampingan hidup tanpa rasa selesai. Dari Inggris ke Indonesia itu kadang menurut aku bisa lebih enak karena ini ada satu yang aku suka gitu, kayak di Inggris kan ada on earth we are
Just, tapi kalau di Indonesia kan itu di semesta ini kita pernah gemilang gitu. Kayak aku merasa ini tuh bagus gitu, tapi kenapa Paradise ini masih pakai pakai judul yang nggak diterjemahkan gitu, gitu sih kalau terus aku suka karena aku nggak terlalu tahu ini isinya gimana, tapi aku kayak pas tadi baca gitu itu kayaknya ingat novel-novel Eka Kurniawan gitu. Oh iya, Eka Kurniawan. Itu sama. Iya, namanya. Menyatulah, tak usah berbesar lubang luka. Beda hidup kaya, sengketa jelas, itu tak dewasa. Ketika banyak cerita sama teman-teman yang udah pada kuliah, mungkin ya itu sih senang PR-nya, paling kita harus banyak baca agar kebanyakan mahasiswa itu ketika bikin makalah atau presentasi, ketika nanya pertanyaan nanti ya cuma itu aja, malah pengulangan. Jadi kita bisa berbeda dengan orang lain itu ketika kita banyak baca kayak penalarannya beda gitu dengan yang lain. Bersahabatlah dengan darah, dengan tanah, dengan warna kulit resah mendesak, tersimpatannya menduga-duga mereka telah lama didera siksa. Kan memang sangat-sangat sepakat bahwa ini tuh beyond expectation. Dikirain tuh akan monoton, garing, terus maksudnya kayak pada novel ternyata kan ada sisipan yang sangat jenaka dan ada kosakata yang vulgar. Di mana waktu kita pembukaan ada anak-anak SMA. Benar. Kaget kita kan semua kaget, terus itu ada anak SMA semua. Waduh. Dia pudung kita. Kan merasa awalnya oke, Paradise tentang anak dan menginterseksi dengan Yusuf, oke lah, nggak jauh dari pesan agama. Tapi di pembukaan langsung ceder gitu kan kayak maknanya sangat wah banget ya, meskipun saya tidak mengikuti baca dari awal hingga akhir. Cuma kita dapat menafsirkan bahwa surga itu ternyata tidak seperti yang surga itu ternyata apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi apa yang ditafsirkan itu adalah surga untuk kita. Itu aja sih dari aku. Yang dari saya tangkap, buku ini mengangkat tentang surga, yang dimana surga itu adalah gimana persepsi kita terhadap pandangan surga-surga itu. Dalam Islam pun surga kan ada beberapa jenis dan tingkatannya. Maka dari itu ya yang kita tangkap surga itu termasuk hal-hal yang indah gitu. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Kembali bersama saya Ferry Flow, masih di lokasi gedung perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika, beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung. Dan tadi kita sudah sama-sama mengikuti atau boleh dikata meliput mengenai aktivitas dari ARC, di mana hari ini Bla Bla Radio Space berkesempatan untuk juga bisa mengikuti khataman tadarusah buku Paradise. Buku Paradise ini adalah novel dari Abdul Razak Gurnah selaku penulisnya, dan kebetulan beliau ini adalah warga negara Zanzibar, Tanzania. Dan sudah bersama saya hari ini ada Teh Yostiani Nur Hasmi Arini, dan beliau juga sekaligus dosen prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin bisa dapat gambaran lebih lanjut tentang apa dan bagaimana tentang novel Paradise ini. Ini sangat menarik ya, karena menawarkan surga dengan perspektif yang sungguh berbeda dengan perspektif atau dengan imajinasi kita sebelumnya. Jadi kita awalnya di sini ada judulnya Paradise. Mungkin ketika kita mendengar kata surga atau Paradise itu sendiri langsung terbayang
hal yang indah ya, misalnya hal yang indah, imajinasi kita tentang sukacita seperti itu. Tapi justru di bab pertama saja itu kita justru disuguhkan dengan dalam tanda petik kemuraman seperti itu. Novel ini mengapa demikian gitu? Itulah justru di situ perspektif mengenai surga yang memang berbeda dengan apa yang kita kitab-kitab suci tuliskan gitu tentang surga seperti itu. Tapi ya ini bisa dimaknai juga sebagai sesuatu hal yang berbeda karena dari segi konstruksi teksnya sendiri gitu ya, dari segi alur misalnya dari tokoh-tokohnya, kemudian dari latar dan penggunaan sudut pandang itu sangat karena misalnya penyanyinya sangat detail adanya ini sangat enak sekali untuk dibaca. Kita bisa menikmati hal-hal yang pada mulanya tidak kita bayangkan, terutama dengan latar Afrika di sini gitu ya. Kita tidak akan mengulasnya terlalu banyak karena lebih baik teman-teman membacanya sendiri karena ini buku yang sangat nikmat sekali. Seperti itu. Kita bisa lihat juga di akhir ceritanya itu gantung ya, sengaja dibuat demikian untuk memberikan ruang bagi kita sebagai pembaca untuk melakukan katarsis gitu, untuk melakukan katarsis atau refleksi ya terhadap diri kita gitu setelah membaca ini dan penggunaan sudut pandang juga itu sangat berpengaruh ya terhadap buku ini. Jadi ini adalah buku yang sangat luar biasa yang kita gimana ya kalau diceritakan ini memang bisa memang lebih nikmat membaca sendiri seperti itu ya. Betapa penggambaran sebenarnya surga itu sangat relate juga atau sangat dekat sekali dengan kedamaian, dan kedamaian itu tidak bisa diperoleh di mana-mana, tapi kedamaian itu ada di dalam diri kita. Jadi apapun yang terjadi di latar-latar yang tersaji di sini gitu. Meskipun ada kekelaman yang disajikan, tapi justru dari situlah kita bisa menemukan meskipun ini sudah dialih bahasakan, tapi kita sebagai orang Indonesia ini tidak menganggap kata-kata yang digunakan itu sebagai kata-kata yang hasil kan kadang kalau terjemahannya kasar gitu ya kita akan merasa ya, tapi di sini justru tidak karena kita itu justru merasa dekat, bahkan tadi juga melihat respon dari teman-teman sekalian juga itu justru diksi-diksi yang digunakannya gitu ya, pilihan katanya justru memanggil kembali memori mereka di waktu kecil gitu yang memang mereka pahami bahwa oh ya di masa kecil itu seperti itu, dan itu bukan hanya saja terjadi di Afrika seperti itu, tapi kita juga mengalami hal itu. Inspirasi yang bisa diperoleh salah satunya adalah tentang kedamaian. Betapa kedamaian itu tidak perlu dicari keluar, tapi kedamaian ada di dalam. Kang Ferry, sebenarnya ini buku yang menarik sebenarnya ya. Si novel ini kata si editornya Ilham di Mizan tuh katanya diambil di interteks dari kisah Nabi Yusuf. Nah, sepanjang saya ikut tadarusan ini sebetulnya saya menunggu banget scene-scene ikonis dari kisahnya Nabi Yusuf itu seperti apa gitu. Kan ada tuh kisah-kisah ketika yang ikonis itu kan pembuangan dia ke sumur, terus ditemukan sama raja gitu ya, Abdul Aziz, kemudian menafsir mimpi ketika di penjara, terus yang terakhir itu yang sangat ikonis itu yang perobekan bajunya itu sama istrinya Aziz. Nah, di novel itu saya menunggu itu sebenarnya, menunggu di sebelah mana adaptasi dari cerita Nabi Yusuf ini ke cerita fiksi yang ada di Paradise ini. Dan ternyata memang ada, sebetulnya ada,
walaupun memang tidak eksak, tidak persis yang diceritakan di kisah Nabi Yusuf itu, tapi ada kayak misalkan menafsir mimpi, walaupun sebetulnya ya seperti kayak kita aja lah lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu soal mimpi, oh mungkin soal ini maksudnya nggak kayak gitu. Terus yang ikonis yang terakhir itu yang tentang perobekan baju itu memang muncul ketika di terakhir, ketika bertemu dengan nyonya rumahnya siapa Zulaikha. Nah itu kemudian ada perobekan baju. Wah betul nih bahwa itu tuh memang diambil dari kisahnya Nabi Yusuf. Tapi itu yang paling saya tunggu sebenarnya, momen-momen ikonis semacam itu. Begitu ya. Baik, Mas Pram, pastinya kan pada saat mulai dari sejak awal membaca sampai dengan mungkin sampai tamat ya pastinya ya, betul, karena betul. kan ini judulnya kita hataman Betul, ya. Baik, nah kira-kira dari kandungan novel yang sudah sempat teman-teman baca atau tadarusan gitu ya, Mas Pram sendiri menemukan surprise apa, kejutan-kejutan apa di isi buku ini yang paling berkesan? Ya, buat saya sih sebetulnya yang paling saya lihat itu adalah soal kolonialisme ya. Karena kan di ARC kan memang menyorotinya bagian itu, imperialisme dan kolonialisme. Yang disoroti dari KAA Konferensi Asia Afrika kan adalah imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang barat, oleh orang-orang kulit putih. Tapi ternyata ketika saya membaca buku ini, saya melihat bahwa justru kolonialisme atau perbudakan itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi budaya di Afrika bahkan sebelum bangsa kolonial datang gitu. Jadi artinya ketika bangsa kolonial datang sebetulnya itu hanya memperburuk, memperpanjang tangan-tangan perbudakan yang sudah terjadi di sana gitu loh. Dan ini saya mengejutkan saya gitu. Itulah kenapa akhirnya saya bisa mengerti ketika saya ngobrol dengan teman-teman di Afrika gitu ya. Teman-teman yang pernah datang ke sini yang ikut konferensi mahasiswa Asia Afrika itu mereka mindernya minta ampun gitu. Mindernya minta ampun karena ya akhirnya saya mengerti bahwa dari akar budayanya mereka memang sudah sangat terjajah gitu loh, sudah sangat sudah sangat terhimpit gitu loh, bahkan oleh budaya mereka sendiri. Itu begitu ya. Baik, terima kasih Mas Pram. Mungkin terakhir, apa kira-kira yang bisa dijadikan bahan inspirasi dari penulisan buku ini oleh Abdul Razak Gurnah ini? Buat saya sih sebetulnya yang bisa saya lihat, cerita apapun itu bisa ditulis menjadi kisah yang baru sebenarnya. Kayak misalkan ini interteks dari kisah Nabi Yusuf kemudian difiksikan oleh Abdul Razak Gurnah menjadi satu cerita yang menyangkut soal kolonialisme dan imperialisme. Ini buat saya sangat menarik. Bagaimana mengubah dari satu cerita yang sangat samawi gitu ya, sangat agamis, tiba-tiba berubah menjadi fiksi dan itu diubah untuk menyampaikan banyak pesan yang pada dasarnya aktual banget buat hari ini, sampai hari ini tuh masih aktual. Itu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas Pram bisa berbagi atau sharing dengan Blavers, juga sahabat Museum Konferensi Asia Afrika ini. Terima kasih dan mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi buat semuanya ya, khususnya buat teman-teman yang ikut di kegiatan ARC ini. Baiklah, Blavers, bersama saya Ferry Flow mewartakan dari Perpustakaan Gedung Museum Konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika nomor 65, Bandung. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blah blah Radio Space.